Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rico Edi Tutorial. Hari ini saya akan membahas panduan proktor tentang UBKD AKM 2020-2021 Asesmen Nasional Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan Madrasah. Wow. Nah, oke teman-teman, langsung saja. Di sini yang pertama kita membutuhkan Proctor Browser, exam browser untuk Proctor dan exam browser untuk peserta ujian. Pertama kita buka dulu browser Google Chrome, kemudian di kotak pencarian Google Chrome kita ketikkan link unbk.kemdikbud.go.id garing ubkd garing kemudian klik enter. Setelah muncul halaman seperti ini, di bagian username kita masukkan username sesuai dengan username yang kita peroleh. Kemudian untuk password jangan lupa di setiap password ini ada diakhiri dengan tanda bintang, kemudian kita klik masuk. Nah, jadi setelah muncul halaman seperti ini, teman-teman tinggal download exam browser disesuaikan dengan spek komputernya atau spek laptopnya. Ada yang 32 bit, kemudian ada yang 64 bit. Ini untuk Proctor, exam browser untuk Proctor, kemudian yang ini untuk siswa. Nah, jika ini telah di-download, kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik di bagian simulasi skala besar, kemudian di bagian data sekolah. Di data sekolah ini sudah terisi ya, sudah terisi. Nah, kemudian di bagian password Proctor, ini password untuk kita masuk di exam Proctor ya. Beda dengan yang password web yang tadi saya masukkan di website ini. Kemudian yang ini untuk password Proctor kita login di exam Proctor. Nah, kemudian kita klik di menu data siswa. Di data siswa, username di sini kita lihat ada username siswa, kemudian nama siswa dan password untuk siswa login di exam siswa nantinya. Oke, jika sudah paham sampai di sini, kita minimizekan dulu halaman web ini. Kemudian saya buka di bagian ini tadi exam browser untuk siswa, kemudian ini Proctor browser untuk Proctor. Karena ini tahap simulasi ya, jadi untuk Proctor browsernya yang seri 20.1014 versi 64 bit, kemudian untuk siswanya sama seri 20.1014 versi 64 bit. Nah, jika sudah teman-teman ekstrak dokumen RAR-nya, kemudian kita klik icon Proctor Browser. Jangan lupa yang lihat di tipenya itu aplikasi. Kemudian kita klik kanan. Pastikan laptop teman-teman itu sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita klik Run as Administrator. Kemudian kita klik Yes. Tunggu sampai halaman exam Proctor ini benar-benar tampil, muncul halaman login. Jangan lupa dicatat yang tadi kita lihat di website UBKD. Nah, sini ada tampilan sekilas operating system, kemudian internet connection. Teman-teman klik run. Klik run-nya satu kali aja, kita tunggu sampai prosesnya berjalan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian jangan lupa password Proctor beda dengan password web ya. Jadi username itu kita masukkan username. Nah, kemudian password Proctor ini yang ada di website tadi beda dengan yang di intinya password di exam Proctor beda dengan di website ya. Kemudian kalau username dan password sudah kita tuliskan di sini, teman-teman klik submit.
Tunggu beberapa saat sampai halaman ini tampil. Nah, jadi halaman tampil seperti ini. Wow. Ini tampilan beranda Proctor Browser atau Exam Proctor. Kemudian teman-teman klik di menu status tes. Nah, setelah muncul halaman di menu status tes tadi, untuk yang anggaplah ini untuk sesi 1, token ini akan muncul setelah kita refresh. Ya, mohon diperhatikan kalau kita tunggu pada saat kita login pertama kali itu tidak akan muncul tanpa kita klik tombol refresh. Jadi kita klik tombol refresh. Nah, seperti ini ada notifikasi di atas rilis token berhasil di refresh. Nah, nanti token yang sudah kita refresh di, anggaplah ini server kita di Proctor Browser, Exam Proctor, ini nanti akan sama dengan tampilan token yang ada di exam siswa, exam peserta ujian. Kemudian untuk kelompok kita pilih kelompok 1 karena yang tersedia di simulasi ini cuma 1. Kemudian setelah token di refresh, kemudian daftar tes, mungkin untuk pelaksanaan sebenarnya nanti di sini ada aturan lain ya. Kemudian kita masuk ke status peserta. Maaf. Setelah status tes kita masuk ke kelompok tes. Kita tunggu. Nah, kelompok tes seperti ini. Yang pertama kita lakukan, kita klik assign all. Pertama kita klik assign all seperti ini. Tunggu prosesnya selesai sampai semua peserta itu statusnya aktif terchecklist seperti ini ya. Nah, setelah statusnya terchecklist seperti ini, teman-teman klik save change. Nah, klik save change-nya cukup 1 kali, tidak usah berulang kali, nanti akan mengakibatkan tampilan ini jadi error. Kemudian kita disuruh login lagi. Nah, seperti ini sampai di tahap ini. Kemudian kita monitor daftar peserta tes. Nih. Nah, jadi teman-teman setelah kita klik assign all, kemudian kita simpan, jadi daftar peserta itu akan tampil di sini sesuai dengan jumlah yang terdaftar ya. Kemudian di sini status peserta. Nah, ini. Kalau status peserta sedang mengerjakan, berarti di sini notifikasinya status sedang dikerjakan. Kalau selesai ya seperti ini, tes selesai. Kemudian untuk sisa waktu mungkin untuk pelaksanaan sebenarnya nanti akan muncul ya, berapa menit, berapa detik, karena ini simulasi. Ya, jadi saya lihat dari awal tadi memang tampilannya seperti ini, 0. Kemudian kalau ada trouble di exam siswa, kemudian examnya error, kembali ke halaman utama, terus ada perintah login lagi, Proctor cukup melihat daftar login peserta. Kemudian nanti di sini akan tampil ya nama user yang aktif. Kalau siswa sudah keluar atau error exam siswanya, nanti itu akan ada notifikasi kalau dia login lagi, maaf user sedang aktif atau akun sedang aktif. Nah, Proctor wajib melihat di exam Proctornya di sini, di akun Proctornya. Jadi nama peserta yang aktif itu ada di sini. Nantinya tinggal kita klik checklist di bagian nama peserta yang akan kita reset. Kemudian kita klik reset peserta, kemudian kita perintahkan untuk login kembali. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menu ini daftar login peserta. Nah, di menu daftar login peserta, oh maaf, sama. Kemudian di menu request reset peserta, ini untuk simulasi belum digunakan ya. Saya belum menggunakan ini. Cuman saya pernah tadi saya coba, ada salah satu peserta ujian yang mengalami error laptopnya, disuruh login lagi, kemudian ada notifikasi user sedang aktif. Jadi saya cuma klik di bagian daftar login peserta, kemudian saya klik di bagian checkbox ini dan saya reset peserta, itu sudah bisa lagi login dan langsung kembali ke halaman terakhir yang diakses. Begitu. Nah, jika
Langkah terakhir yaitu status tes ya. Langkah terakhir yang perlu diperhatikan teman-teman proktor adalah melihat status peserta, karena peserta ujian itu biasanya akan ngomong ke proktor ya, atau ke teknisi atau ke pengawas bahwa setelah selesai mengerjakan ujian. Tapi yang perlu diperhatikan di sini proktor jangan sampai lalai, karena jangan sampai siswa itu belum keluar dari exam siswa, namun sudah kita klik simpan di sini. Jadi kita lihat dulu statusnya di sini. Kalau statusnya tes semuanya sudah selesai, baru kita kembali ke status tes. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, pastikan tidak ada lagi tes yang sedang berlangsung. Seperti ini. Memang ada notifikasi seperti ini pada saat kita mengklik simpan, tapi antisipasinya kita cek dulu di daftar peserta ya, gitu. Kemudian klik OK, nanti statusnya akan disimpan. Oke, mungkin sampai di sini untuk perkembangan CBT Proctor Browser. Mungkin di sini nanti akan ada menu tambahan ya, mungkin daftar hadir, berita acara segala macam, itu mungkin nanti diinformasikan untuk pelaksanaan sebenarnya. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, mungkin saya like atau saya kasih hati ya, gitu. Oke, dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan selalu menjadi motivasi saya untuk mengupload video-video tutorial berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.